Video PPL 1 Modul 2. PPG dalam jabatan. Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Materi. Bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Kelas 10. Oleh Yabes U. Medkono, SPD. Hormat. Salam Safe. Salam Safe. Baik, apa kabar anak-anak? Baik, sehat luar biasa. Puji Tuhan karena semua pada sehat semua pagi ini. Ya, jadi baik, belum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Pak minta satu orang pimpin kita di dalam doa. Sebelum kita berdoa, mari kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, haleluya, amin. Jadi baik, Pak akan absen. Bisli, Ada Pak, Samuel, Ada Pak. Elma, Ada Pak. Jevantri. Ada Pak. Ya baik, semua hadir ya. Ya. Baik, jadi sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, Pak mau tanya, kira-kira siapa yang masih ingat pelajaran kita pertemuan yang lalu? Ayo Elma. Bertumbuh menjadi dewasa dalam segala aspek. Ya, bertumbuh menjadi dewasa di dalam segala aspek. Ya, jadi materi kita minggu lalu kita membahas tentang berapa aspek? 6 aspek. 6 aspek. Nah, kita ada 6 aspek. Jadi kita membahas tentang berapa aspek? 3 Tiga. aspek. Tiga. Siapa yang tahu kira-kira 3 aspek itu kira-kira aspek apa saja? Saya Pak, Ayo. aspek Silakan. fisik, aspek intelektual, aspek emosional. Aspek fisik, aspek intelektual atau kognitif, dan aspek emosional. aspek emosional. Nah, kira-kira siapa yang tahu aspek intelektual itu apa? Saya. Ayo silahkan. Aspek intelektual adalah aspek yang memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis, menganalisis situasi-situasi rumit, dan memecahkan masalah dengan bijaksana. Ya, jadi pelajaran kita hari ini atau materi kita hari ini, kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Nah, materi minggu lalu yaitu bertumbuh menjadi dewasa di dalam segala aspek. Tetapi kita akan membahas 3 aspek berikutnya. Ada 6 aspek toh? Ya. Ya, ada 6 aspek. Jadi minggu lalu kita sudah membahas 3 aspek. Ya, hari ini kita membahas 3 aspek lagi. Ya, jadi yang menjadi elemen dalam materi ini adalah apa? Alam pencipta. Sedangkan sub elemennya tentang Alam pencipta. alam pencipta. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3, yaitu Memahami arti penting kedewasaan dalam aspek sosial, aspek moral, aspek spiritual. ya. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan perubahan yang dialami saat memasuki masa Dewasa. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Kristen dalam menjalani kehidupan dewasa. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun dasar pembelajaran kita pada hari ini, yaitu profil Pancasila. Ya, itu yang pertama. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beradab mulia. Yang kedua, Mandiri. ya, hidup mandiri. Yang ketiga, Bergotong royong. bergotong royong. Yang berikut, Berkebinekaan global. berkebinekaan global. Yang berikut, Bernalar kritis. bernalar kritis, dan yang terakhir adalah Kreatif. kreatif. Ya, jadi itu adalah dasar dari pembelajaran kita hari ini atau dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Ya. Yang berikut, metode yang kita gunakan di dalam pembelajaran ini adalah metode bercerita, metode tanya jawab, metode observasi,
dan Kerja individu dan kelompok. kerja secara individu atau kerja secara kelompok atau berdiskusi. Ya. Yang berikut, adapun model pembelajaran yang kita gunakan yaitu pembelajaran berbasis langsung. Lalu yang berikut pembelajaran saintifik. Ya, pembelajaran saintifik. Dan yang berikut adalah yang ketiga adalah pembelajaran kontekstual. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik atau pertanyaan awal sebelum kita masuk pada kegiatan inti. Pertanyaan pemantik yang pertama, apakah sudah Anda dapat menyebutkan aspek-aspek perkembangan menjadi dewasa? Yang kedua, Apakah Anda dapat menjelaskan pengertian bertumbuh menjadi dewasa menurut keenam aspek perkembangan? yang ketiga, Apakah Anda mengerti manfaat mempelajari bertumbuh menjadi dewasa? ya. Jadi ini adalah pertanyaan pemantik atau pertanyaan awal untuk kita masuk pada kegiatan inti. Ya, kegiatan inti pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi baik. Oleh karena itu maka Pak minta satu orang silakan coba ada bawa Alkitab tidak? Coba angkat semua. Ada yang bawa? Jangan sampai ada yang tidak bawa. Semua bawa. Oke, bawa semua. Baik. Nah, nanti anak-anak silakan buka kitab pertama Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-20. Ya. Ayo, satu orang membaca untuk kita. Kira-kira siapa? Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ya. Jadi, untuk ayat Alkitab yang ada atau firman Tuhan yang ada, dia mengajarkan kita supaya kita bisa berpikir atau bertindak secara dewasa. Kita berpikir, kita berbuat sesuatu itu kita berbuat sesuatu dengan berpikir secara dewasa, ya. Jangan kita berpikir seperti anak-anak. Ya. Karena masa kita, masa anak-anak ini adalah masa dewasa, ya. Masa dewasa. Jadi berbuat sesuatu harus berpikir secara dewasa. Bertingkah laku itu harus bertingkah laku seperti orang dewasa. Jangan bertingkah laku seperti anak-anak. Nah, oleh karena itu kita bentuk 3 kelompok untuk menulis sebuah cerita pendek atau cerpen, ya, tentang kehidupan sosial kita. Mungkin kehidupan sosial yang ada di lingkungan kita atau kehidupan sosial yang kita lihat di tempat lain. Ya. Ayo silakan duduk dalam bentuk kelompok, ya. Jadi setelah duduk dalam bentuk kelompok, anak-anak silakan membuat suatu cerita pendek tentang kehidupan sosial. Pak kasih waktu 20 menit. Ayo silahkan. Ayo semangat. Semangat. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, Pak minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Salam salve. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pengorbanan seorang ayah. Lelaki itu adalah pahlawan dalam hidupku. Aku bisa bernafas, tumbuh dan berkembang karena pengorbanannya. Tanpa dia, aku bukan siapa-siapa di dunia ini. Baik, kami akan membuka season tanya jawab kepada kelompok 2 dan kelompok 3. Kalau tidak ada yang bertanya, kami akan menutupi season tanya jawab. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kita memberikan aplaus kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Baik.
Jadi hasil karya penulisan cerita dari anak-anak sekalian semuanya itu baik. Ya. Jadi baik. Pak akan menayangkan video, dan video ini Pak minta anak-anak perhatikan. Anak-anak perhatikan, anak-anak merespon video yang ada. Ya. 5 เต็ม 10 ค่ะ Perhatikan baik-baik ya. สมภพค่ะ Jadi silakan perhatikan video yang ada, dan ada LKPD di sini. Silakan perhatikan soal-soal di dalam LKPD ini. Perhatikan video yang ada, dan anak-anak merespon secara tulis di dalam sini. Jadi ini nanti tidak dipresentasikan tetapi dikumpulkan. Silahkan kerjakan. ไม่ให้ Baik. Jadi anak-anak sudah amati video yang ada atau slide yang ada. Silahkan anak-anak kerja soal yang ada pada LKPD. Silahkan. Kita kasih waktu 10 menit. Jadi kira-kira video yang ada itu menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang kehidupan seorang ibu dan anak. dan anak. Bagaimana cara anaknya menghargai orang tuanya, anak menghargai orang tuanya. Iya. Di dalam setiap orang pasti punya keterbatasan. Ya toh? Ya. Nah, kita sebagai manusia kita harus mengetahui tentang keterbatasan kita. Iya toh? Ya. Kalau kita terbatas, kita jangan memaksakan diri. Ya. Apalagi kita memaksakan orang tua. Pada akhirnya ibunya meninggal, tetapi perjuangan ibunya memang betul-betul kepada anaknya. Jadi, oleh karena itu maka topik pembahasannya tentang Dewasa secara sosial. yang kedua, ya, dewasa secara moral dan dewasa secara spiritual. Nah, apa itu dewasa secara sosial? Menurut pada kemampuan seseorang yang dapat berinteraksi dengan orang lain dan bersahabat. Ya, jadi aspek sosial ini, aspek sosial ini dia berbicara tentang kehidupan sosial, yang mana kita harus saling berinteraksi antara satu sama yang lain. Lalu yang berikut, dewasa secara moral. Nah, apa itu dewasa secara moral? Dewasa secara moral adalah menjadi jalan dalam kasih. Ya, jadi dewasa secara moral ini berbicara tentang saling mengasihi. Lalu yang berikut, dewasa secara spiritual. Pak minta satu orang, coba. Siapa? Coba. Apa itu dewasa secara spiritual itu? Ya. Artinya menunjukkan iman yang teguh sebagai pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus. Iya. Jadi aspek secara spiritual ini dia mengajarkan kepada kita agar kita mengandalkan Yesus. Ya, jadi baik. Kira dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau bertanya? Pas. Pak minta satu orang untuk menyimpulkan kepada kita pelajaran kita hari ini tentang 3 aspek yang ada. Oke, silakan Once berdiri. Kita sebagai orang Kristen, kita harus menghargai satu sama lain. Sebagaimana ajaran Yesus tentang kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala keberadaan dirimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Iya, baik, kita memberikan aplaus kepada. Jadi kita berbuat sesuatu itu kita harus serahkan kepada Tuhan. Tidak jangan mengandalkan diri kita sendiri. Ya, baik. Jadi dengan kesimpulan yang ada maka berakhir pula materi kita pada pagi hari ini. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri, nanti pertemuan berikut kita adakan tes formatif.
Jadi nanti belajarnya dari materi pertama itu 3 aspek yang pertama, lalu 3 aspek hari ini. Ya. Baik, itu saja. Pak minta 1 orang pimpin kita di dalam doa. Silahkan berdiri. Bapak Guru serta teman-teman, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan makasih. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Jadi pertemuan kita hari ini sudah cukup di sini dan shalom. Shalom. Salam. Shalom.